Dalam Islam, kita diajarkan tentang sebuah konsep yang disebut rezeki. Rezeki berasal dari Allah. Salah satu nama indah Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, sang pemelihara, sang pemberi rezeki yang menciptakan semua sarana makanan dan penghidupan, yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Allah juga mengingatkan kita bahwa rezeki yang kita miliki tidak peduli seberapa banyak kita merasa telah mendapatkannya, bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya telah disediakan oleh Allah. Kita bersyukur atas rezeki dan berkah ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ikat untamu dan bertawakallah kepada Allah." Dari hadis riwayat Al-Tirmizi, yang berarti bahwa kita harus memelihara, menumbuhkan, dan meningkatkan rezeki yang telah kita terima. Al-Quran mengatakan, uang, kekayaan, harta, dan lain sebagainya adalah ujian dari Allah. Manusia dapat berbuat baik atau jahat dengannya, tetapi itu tidak selalu merupakan berkah. Bagi sebagian orang jahat, Allah juga memberikan banyak harta kekayaan, dan melalui itu Allah juga menyiksa mereka. Islam tidak melarang mencari nafkah dalam jumlah berapapun, tetapi prasyaratnya adalah harus halal, dan keabsahan ini juga ditentukan oleh Quran. Manfaat harta dapat digunakan untuk diri sendiri, keluarga, teman, dan orang yang membutuhkannya. Al-Quran telah membahas kekayaan dan pengelolaannya dari beberapa perspektif, dengan menekankan perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Al-Quran tentang kekayaan dan petunjuk untuk menjadi kaya. 1. Perbanyak zikir dan tunaikanlah sholat. Bila kita mencari kekayaan karena Allah dan menjadikannya pengabdian kepadanya sebagai tujuan kita, dengan imbalan rezeki sebagai efek sampingnya, maka Allah akan memberkati kita dengan imbalan rezeki dan harta yang lebih banyak dari yang dapat kita bayangkan. Zikir digambarkan sebagai amalan yang terbaik. Rasulullah pernah bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang amal-amal terbaikmu yang paling suci di sisi Tuhanmu, yang paling tinggi derajatnya, dan yang lebih baik bagimu daripada berinfak dengan emas dan perak?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Zikir kepada Allah." Dari hadis riwayat Al-Tirmizi. Lalu dari Ibnu Qayyim merangkum bagaimana seharusnya pendekatan kita terhadap zikir. Sesungguhnya Allah telah menjadikan sarana untuk meraih segala sesuatu. Dia telah menjadikan zikir sebagai sarana untuk mencintai. Maka barang siapa menginginkan cinta kepada Allah, maka hendaklah ia mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang mengingat Allah, maka Allah lah yang menjadi pembimbingnya. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hukum-hukum Islam telah banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku apa yang dapat aku pegang teguh." Beliau lalu menjawab, "Jagalah lidahmu agar selalu basah dengan mengingat Allah." Dari hadis riwayat Al-Tirmizi. Lalu dalam sholat Jumat, Allah juga mengajarkan kita 3 pelajaran penting. Dalam surah Al-Jumu'ah, Dia berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala urusanmu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan apabila telah dituntaskan sholat, maka berpencarlah di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Pertama, ayat ini mengajarkan kita bahwa sholat dan sholat Jumat selalu lebih utama daripada perdagangan dan kekayaan. Itu berarti kita tidak boleh berkompromi dalam hal itu. Sholat Jumat adalah satu-satunya waktu di dalam Quran yang Allah perintahkan untuk meninggalkan perdagangan. Jika kita mendengarkan panggilan Jumat dan berharap perdagangan dan bisnis kita akan mendapatkan keberkahan, maka laksanakanlah sholat. Kedua, ayat ini juga mengajarkan kita
bahwa kita harus bekerja keras mencari rezeki serta kekayaan. Jika kita terjun ke dunia bisnis atau meniti karir dengan niat semata-mata untuk mencari rezeki dari Allah, maka kita telah mentaati Allah dengan sungguh-sungguh dan menjalani hari-hari kita dalam ketaatan kepadanya. Dan jika kita tidak bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, maka secara intuitif dapat disimpulkan bahwa kekayaan tidak mungkin datang kepada kita. Tetapi jika kita bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan ridha Allah atau menghalalkan segala cara, maka kita akan mendapatkan dosanya. Dan dapat disimpulkan bahwa kekayaan kita itu tidak akan memiliki keberkahan di dalamnya. Yang ketiga, Allah juga mengajarkan kita bagaimana cara berbisnis agar kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Allah juga berfirman bahwa ketika kita mencari karunia-Nya, kita harus banyak berzikir kepada Allah agar kita bisa sukses. Mengingat Allah dipandang sebagai sesuatu yang akan menjadi cahaya penuntun bagi orang beriman, bahkan ketika ia mungkin tidak tahu jalan yang tepat untuk melangkah ke depannya di dalam bisnis dan pekerjaannya. Yang kedua, jangan bersikap tamak dan serakah. Sifat keserakahan akan mendorong manusia menuju keegoisan, kesengsaraan, dan kejahatan. Jika kita mengorbankan hubungan sosial dan keluarga dalam mengejar kekayaan karena faktor keserakahan, maka kita tidak akan mendapatkan keduanya. Ingatlah, tidak banyak yang bisa dicapai di dunia ini dengan menghalalkan segala cara. Rasulullah pernah bersabda, hati-hatilah terhadap keserakahan, karena keserakahanlah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Keserakahan memerintahkan mereka untuk kikir, maka mereka pun melakukannya. Keserakahan memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan keluarga, maka mereka pun melakukannya. Keserakahan memerintahkan mereka untuk berlaku jahat, maka mereka pun melakukannya. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia telah dihadirkan kepadanya. Dari hadis riwayat Al-Tirmizi. Jadi intinya, rasa syukur dan terima kasih atas rezeki setiap hari harus dipanjatkan. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Kisah Qorun adalah orang yang kaya raya pada zaman Bani Israel. Dia sangat boros dalam memamerkan kekayaannya dan sombong tentang bagaimana dia memperolehnya. Dan Qorun berkata, semua hartaku ini karena kepintaranku. Sebagai hikmah dari kejadian tersebut, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hubungannya dengan kekayaan kita. Firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, tetapi carilah pahala akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah telah mengajarkan kisah Qorun bahwa harta harus digunakan. Harta adalah hal pertama dan terutama untuk mencapai misi terbesar setiap manusia di bumi, yaitu hidup dan kesuksesan di akhirat kelak. Harta dapat digunakan untuk menjalani kehidupan ini, tetapi tidak haram untuk bersenang-senang sedikit saja, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan harta memungkinkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kekayaan seperti sumber daya lain yang kita miliki dalam hidup ini adalah sebuah ujian. Kekayaan tidak diberikan kepada kita sebagai hadiah, tetapi sebagai sarana agar kita dapat memperoleh keridhoannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata, orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Sayangilah orang-orang di bumi, niscaya yang maha penyayang akan menyayangimu. Dari hadis riwayat Al-Tirmizi adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain,
sebagaimana Allah melakukannya kepada kita. Allah juga berjanji bahwa Dia akan berbelas kasih dan baik kepada kita jika kita berbuat baik kepada orang lain. Harta jangan digunakan untuk berbuat jahat. Kekayaan adalah sesuatu yang baik untuk dimiliki, walaupun bukan suatu keharusan. Tidak ada larangan jika kita ingin memperoleh setidaknya sejumlah besar kekayaan. Dan Al-Quran telah memberi kita kerangka kerja jalan yang islami untuk mencapai sebagian penuh dari karunia-Nya. Petunjuk yang keempat, kejujuran adalah faktor utama melindungi kekayaan. Jika seseorang, pembeli dan penjual, jika keduanya berkata benar dan menjelaskan cacat barang, maka mereka akan memperoleh keberkahan dalam jual beli mereka. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan sebagian fakta, maka jual beli mereka akan terputus dari keberkahan Allah. Jika kita jujur dan terbuka dalam bisnis, maka Allah akan memberkati kekayaan kita. Dan ini berarti kekayaan kita akan bertahan lama dan tidak akan hilang. Lalu jika kita merasa telah kehilangan harta, kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan sehingga harta kita tidak lagi dilindungi oleh Allah? Apakah kita dalam transaksi telah menyembunyikan sesuatu? Lalu hindarilah kebohongan sekecil apapun saat berbisnis, dan kita akan terhindar dari kehilangan harta dengan cara yang aneh di kemudian hari. Sesuai firman Allah dalam Surat Saba ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Juga dalam Quran Surat Saba ayat 37, Allah berfirman, dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Petunjuk yang kelima, percaya bahwa rezeki sudah ditakdirkan. Sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan untuk kita akan sampai kepada kita. Jadi kita tidak harus berbuat curang atau melakukan sesuatu yang terlarang demi meraih apa yang memang sudah ditakdirkan untuk kita. Semua kekayaan masing-masing orang sudah ditakdirkan untuk sampai kepada masing-masing orang tersebut. Tugas kita adalah menyambut rezeki tersebut. Selanjutnya, semuanya diserahkan hanya kepada Allah saja. Jika apa yang ditakdirkan akan sampai, maka tugas kita hanyalah memastikan bahwa rezeki yang sampai itu adalah halal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seluruh dunia berkumpul untuk memberimu manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali Allah telah menetapkannya untukmu. Dan jika seluruh dunia berkumpul untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali Allah telah menetapkannya untukmu. Pena telah diangkat dan lembar demi lembar telah kering. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa janji Allah itu adalah selalu benar. Dalam surat At-Talaq, Allah telah mengulang 2 kali bahwa mereka yang memiliki ketawaan, kesadaran, rasa takut kepadanya, mereka akan diberkati dan diberi rezeki dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan, bahkan dalam mimpi-mimpi dan angan-angan mereka. Allah berfirman dalam surat Talaq ayat 2 dan 3, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Petunjuk yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Terkait dengan masalah sedekah, Nabi SAW pernah bersabda, mulailah memberi terlebih dahulu kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dari riwayat hadis sahih Al-Bukhari, kedermawanan dan pertolongan terhadap orang-orang yang ditanggung merupakan investasi amal bagi diri sendiri, meskipun harta benda bersifat sementara dan pada akhirnya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada orang lain. Tindakan memberi sedekah dan pertolongan akan tercatat sebagai perbuatan baik selamanya. Nabi Muhammad pernah bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima.
Jadilah tangan yang lebih tinggi yang memberi, bukan tangan yang lebih rendah yang menerima. Dan karena itu, berikanlah kepada mereka yang membutuhkannya, saudara-saudara yang membutuhkan, orang-orang miskin, tetangga atau saudara terlebih dahulu, kemudian yang lainnya, yang merupakan itu semua adalah amal soleh. Tujuan hidup menurut Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah, tetapi bersedekah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang utama. Ada aturan khusus tentang cara bersedekah. 1. Jangan memberi untuk memamerkan kepada orang lain betapa dermawannya kita. Dan 2. Jangan pernah menghina orang yang Anda beri sedekah atau terus mengingatkan mereka tentang hal itu. Tujuan hidup menurut Al-Quran bukanlah keuntungan duniawi, melainkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah, Tuhan semesta alam. Namun tak ada larangan mencari harta sesuai prinsip Islami, bukan menghalalkan segala cara, dan hendaknya membelanjakan harta secara benar di jalan Allah adalah merupakan ibadah